Perkenalkan, nama saya Glenn Rajeki Sitorus dengan NIM 11S23024. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pembelajaran mesin di mana dari topik evaluasi mode metode menggunakan ROC curve. Nah, pertama kita lakukan pre-processing kolom numerik. Tunggu. Maaf, di sini kita membandingkan dua model klasifikasi logistik, regression dan random forest, di mana menggunakan dataset Titanic, yang bertujuan untuk memprediksi apakah seorang penumpang selamat ataupun tidak. Mari saksikan video ini. Nah, sebelum kita masuk ke codingan dan hasilnya, kita pahami dulu apa tuh erosi curve. Nah, erosi ataupun receiver operating characteristic itu merupakan grafik menunjukkan kemampuan model klasifikasi binar di mana di semua kemungkinan threshold, si sumbu X adalah false positive rate ataupun FPR, yaitu proposisi data negatif yang salah diprediksi sebagai positif, sedangkan sumbu Y ada true positive rate, yaitu TPR, di mana proposisi data positif yang berhasil dideteksi dengan benar. Nah, semakin ke bisa dilihat dari contoh gambar berikut. Nah, semakin ke kiri atas kurva, semakin baik model. Nilai AOC ataupun area under curve merupakan ringkasan performa di mana semakin mendekati nilai 1,0 semakin baik modelnya. Membedakan kas positif maupun negatif. Di mana nilai 0,5 berarti tebakannya acak. Nah, lanjut ke codingan. Di sini kita melakukan pre-processing data di mana kolom numerik seperti age, pair, parts, ships di scale dengan standar scalar dan missing value diisi rata-rata kolom kategorikal seperti gender, kelas, embarked di-encode dengan one hot encoder, di mana data dibersihkan dari bias yang missing pada embarked. Bisa dilihat dari kode berikut. Nah, lalu kita latih model logistik regression dengan penalti L2. Setelah itu kita buat explainer menggunakan library Dalex. Ini. Setelah kita Lalu kita cut off 0,5, kita mendapatkan metrik berikut. Di mana recall-nya tuh 70%, lalu precision-nya 76,8%, lalu F1 score-nya 73%, lalu akurasinya 80%, lalu nilai AOC-nya 0,8567. Bisa kita simpulkan bahwa model ini cukup baik, tapi masih belum sempurna. Nah, lanjut ke ROC curve-nya. Nah, kurva ROC untuk logistic regression ini, area berwarna biru adalah AOC 0,8567, di mana garis diagonal putus-putus ini merupakan performa model acaknya. Kurva kita ini cukup cembung ke kiri atas, di mana menunjukkan diskriminasi yang baik. Selain itu, kita juga plot TPR dan FPR terhadap berbagai nilai threshold. Lalu saat threshold rendah, TPR dan FPR sama-sama tinggi. Saat threshold tinggi, model jadi sangat selektif, di mana TPR turun tapi FPR-nya juga turun. Grafik ini membantu kita memilih threshold sesuai kebutuhan. Misalnya kita ingin minimalkan false negatif, di mana penumpang selamat tapi tidak terdeteksi, lalu kita pilih threshold yang lebih rendah. Selanjutnya ke praktikum 2. Nah, sekarang kita gunakan algoritma random forest dengan 500 pohon dan kedalaman maksimal 3, di mana hasil metriknya 67% ini lebih rendah dari LR, lalu presisinya 79,3%, ini lebih tinggi presisinya, lalu untuk F1-nya 73,0% di mana hampir sama, lalu akurasinya bisa kita lihat 80,9% di mana sedikit lebih tinggi. Sedangkan AUC-nya itu 0,87124 di mana lebih tinggi daripada LR. Nah, bisa
bisa teman-teman lihat di mana kurva ROC dari random forest ini lebih cembung ke kiri atas dibanding logistic regression. Ini bisa kita simpulkan bahwa secara keseluruhan random forest lebih unggul dalam membedakan sebuah kelas. Kenapa bisa kita sebut seperti itu? Random forest ini merupakan ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan, sehingga lebih robust terhadap noise dan maupun overfitting. Tapi perlu kita perhatikan bahwa logistic regression ini lebih unggul di recall, di mana logistic regression lebih baik dalam menangkap penumpang yang selamat, tapi dengan konsekuensi yang lebih banyak dalam false alarm. Nah, bisa teman-teman lihat dari laporan yang telah saya kerjakan. Nah, untuk kesimpulan dari praktikum ini, ROC dan AUC, ROC curve dan AUC merupakan alat yang sangat efektif untuk mengevaluasi model eh, klasifikasi biner tanpa terikat suatu threshold. Nah, untuk random forest AUC yaitu 0,8717 bisa dilihat dari tabel berikut. Ini sedikit lebih unggul dari logistic regression di mana 0,8567. Namun di logistic regression memiliki recall yang lebih tinggi sehingga lebih cocok jika prioritas kita adalah gimana jangan sampai ada korban selamat yang terlewat. Nah, grafik TPR versus PPR berteras membantu kita menentukan cutoff yang optimal sesuai kebutuhan. Nah, untuk saran saya dalam praktikum ini selalu gunakan erosi curve di mana bersamaan metrik lain seperti precision, recall, dan F1 score, di mana kita bisa menempatkan sebuah gambaran yang lebih lengkap. Library Dialog sangat memudahkan kita dalam membuat explainer dan pengukuran performa. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.